welcome back to my channel. Nih ya guys, gue pengen cerita dikit nih. Di tempat kalian itu lagi booming ngasih sepedaan. Karena di Purwokerto nih, di tempat gue lagi booming banget yang namanya sepedaan. Dia orang-orang itu kayak pagi, siang, sore, malam tuh selalu sepedaan. Entah di jalan lah, di kafe lah, gue pasti lihat ada orang yang sepedaan. Nah, jadi gue pengen bahas nih karena gue gatel banget rasanya pengen ngasih tahu bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk agar kita semua itu bersepeda itu mendapatkan manfaatnya tanpa mendapat efek sampingnya. Nah, ini jadi tujuan gue pengen bahas tentang sepeda. Nah, sebelumnya mungkin kita harus tanya dulu ya ke orang-orang atau teman-teman gue yang hobi atau gemar main sepedaan, terutama nih udah yang tingkat levelnya tuh udah tinggi banget lah, ibaratnya dia udah level yang jago banget dari jaraknya, waktunya, durasinya. Jadi gue pengen tanya-tanya, sebenarnya mereka tahu nggak sih manfaat dari sepeda dan efek sampingnya itu sendiri. Jadi gue sebelum bahas ini mau tanya-tanya teman gue dulu. Jadi kita tahu nih, sebenarnya mereka tahu nggak? Mereka udah pagi, siang, sore sepedaan, tapi ternyata nanti nggak tahu manfaatnya kan. Jadi kita harus tahu dulu, biar nanti edukasi gue itu bermanfaat buat orang-orang. Nah, kita lihat dulu interviewnya dengan teman-teman gue. Jadi itu target kita guys di seberang sana. Nanti aku tuh bakal tanya-tanya ke orang-orang di sana. Oke, ikutin terus. Oke, nah guys, sekarang kita mau tanya-tanya ke orang yang hobi sepeda ya. Tuh di sana udah ada tuh orang-orangnya. Oke, ikutin. Boleh duduk bentar kak? Aku mau nanya-nanya nih kalian. Boleh, mau duduk di bawah, mau sepeda juga boleh. Iya, kenalan dulu nanti, duduk dulu aja santai. Nanti tolong fotoin ya. Iya, boleh. Kebetulan kan. Ntar kenalan dulu aja. Dari mana semuanya? Sini biar masuk kamera semuanya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Erdina. Aku pengen nanya-nanya nih kan, lagi musim banget kan sepedaan kan? Iya kan? Kalian sendiri nih sepedaan kan? Nah, aku nih mau nanya-nanya tentang sepeda. Kalian sendiri dari mana? Dari SMA 2. Kelas berapa? Naik kelas 12. SMA 2 Purwokerto. Oh, ini kelas 12 semuanya. Beda kelas apa satu kelas? Beda kelas. Satu organisasi apa sepeda? Oke. Rapat. Jadi aku mau nanya. Tahu kenapa nggak sih? Elin, Dimas, Febrian, Iko, Dava, Bimo. Semuanya aku mau nanya ya, kalian udah sepedaan dari kapan? Maksudnya akhir-akhir ini apa emang udah sebelum corona tuh udah sepedaan gitu? Belum. Sebelum corona udah sepedaan? Yakin? Udah gara-gara corona? Dan? Berarti udah dari kapan? Kira-kira udah 1 tahun apa udah lama banget? Kurang lebih dari kelas 10. Dari kelas 10? Sama anak-anak ini apa beda? Ya. Apa sendiri-sendiri? Sama beda-beda juga. Tergantung. Beda. Nah, terus kalau sepedaan biasanya kemana aja? Ya paling muter-muter Purwokerto. Kalau jalan ke Cilacap, ke Banyumas. Masa sejauh itu? Seminggu bisa berapa kali? Paling 1 kali. Seminggu 1 kali atau enggak 2 kali? Kalau hari libur. Kalau hari ini. Nah, kalau sepedaan misalnya ke Banyumas apa ke Aji Barang itu berapa durasinya, berapa lama biasanya? Kalau ke Waktu Banyumas yang ditempuh?
Setengah jam mana? Setengah jam. Itu kalau nggak ada istirahatnya. Nggak ada istirahat. Biasanya nggak ada istirahat. Enggak. Enggak. Berarti Paling cuma minum sebentar lah gitu. ini bentar lanjut lagi. Berarti setengah atau sampai 1 jam? 1 jam ya? Iya. Ya 45 menit lah. 45 menit. Berarti dalam 1 minggu itu kira-kira berapa jam? Kalau di total? Berangkat jam 6 jam. 6 jam seminggu. 6 jam seminggu. Oke, poin pertama 6 jam seminggu. Terus biasanya kalian tau gak sih rata-rata goesan sepeda kalau kalian sendiri deh dari sini ke Jember kira-kira berapa goes? Kira-kira berapa ya? 20.000. Biasanya kan pakai itu apa? Udah punya lah. Iya, apa kan bisa. Tapi biasanya aku dari rumah dekat situ tuh rumah Sekjariati muter ini ke sana tuh ke Kang Sute Bobosan sekitar 5.000 cycling sih. Berarti kalau di Barang lebih banget lah ya. Lebih banget. Iya, 1.000 lebih. Ya, itu poin kedua. Tuh, kalian kalau sepeda sukanya siang-siang, sore, pagi apa kapan? Pagi. Kalau misalnya sore. Pagi sampai siang. Enggak, pagi, kadang sore. Pagi kadang sore. Pakainya pakaian apa nih? Jadi gini. Lebih suka pakai boxer atau pakai celana ketat gitu ya? Boxer. Boxer, bagus. Jadi Ada satu yang green ya. Oke. Nah, aku tanya nih kalian sendiri tahu nggak manfaat sama keburukan dari main sepeda? manfaatnya ya pasti. Manfaatnya nggak tahu. Hah? Kalau buruknya nggak tahu. Sehat. Sehat. Juga. Setuju. Keburukannya tahu nggak? Kira-kira apa? Tahu. Nanti. Yaudah nih gue kasih tahu ya. Nah, jadi kalian tahu nggak apa manfaat dan efek samping dari bersepeda? Jadi kita bahas manfaatnya dulu ya. Sepeda itu kan termasuk olahraga kardio. Nah, kardio itu olahraga yang membutuhkan oksigen. Jadi termasuk olahraga aerob. Nah, kalau kita sering olahraga, contohnya bersepeda, kita bisa meningkatkan kebugaran. Karena dengan kita semakin tinggi aktivitasnya, semakin bugar badan kita. Karena ibaratnya pembuluh darah, jantung sebagai pompa darah itu bekerja. Jadi pembuluh darahnya itu nggak manja, nggak malas-malasan. Kita semakin aktif, semakin bagus badannya, kebugarannya semakin meningkat. Terus ada lagi manfaatnya selain untuk meningkatkan kebugaran. Oh iya, kebugaran sendiri itu juga banyak komponennya ya. Jadi ada komponen kalau buat sepeda itu terutama untuk meningkatkan kapasitas kardiovaskuler. Jadi meningkatkan kapasitas jantung dan paru kita supaya bisa lebih bertambah. Ibaratnya kalau kita menghirup udara, udaranya bisa semakin bertambah volumenya. Dan oksigen ke dalam darah pun juga bisa semakin meningkat alirannya, sehingga sel-sel kita itu kaya akan oksigen karena kita sumber dari tubuh itu sebenarnya oksigen. Terus selain itu manfaat sepeda selain buat kebugaran juga buat meningkatkan imunitas tubuh. Karena apa? Kita kalau olahraga sering sepedaan, jogging, lari. Nah, kita itu kalau kebugaran kita meningkat, otomatis imun kita juga akan meningkat. Seperti itu, apalagi kita tuh lagi sedang masa pandemi seperti ini. Jadi harus cukup olahraganya, nggak boleh kurang. Tuh. Tapi juga jangan over, karena kalau over kita bisa kena dampak negatifnya atau efek sampingnya. Jadi sepeda itu juga punya efek samping. Nah, contohnya seperti apa? Ada efek samping tersendiri antara laki-laki dan perempuan.
kita bahas yang laki-laki dulu. Nah, sepeda itu ya pada dasarnya kan adalah goes, menggenjot. Nah, goes itu kita kan berulang-ulang ya, berulang-ulang dengan gerakan yang sama. Jadi kalau kita semakin jauh, otomatis cycling kita juga semakin banyak kan, genjotannya semakin banyak. Nah, itu ada efeknya guys. Kalau buat cowok ini terutama, satu, dia bisa menurunkan kualitas sperma. Kenapa? Karena kalau bersepeda otomatis ada trauma di bagian selangkangan. Trauma. Nah, semakin kita sering menggenjot, maka akan semakin sering trauma. Semakin trauma, maka aliran darah di situ bisa ibaratnya tuh menyempit gitu. Jadi aliran darahnya enggak lancar di bagian organ genital atau di bagian alat kelamin. Nah, kalau kondisi itu terus terjadi, terus berulang, bisa akhirnya apa? Tadi kan sumber kita oksigen ke dalam testis, ke dalam penis itu bisa menurun. Kalau menurun akibatnya apa? Penis bisa kesemutan. Terus habis itu testis bisa menurunkan produksi sperma, bisa menurunkan kualitas dari jumlah, dari motilitas, dari morfologinya itu bisa menurun. Bahkan di dalam penelitian yang saya baca itu ada yang bilang bahwa bersepeda 5 jam per minggu itu paling maksimal. Jadi ada yang penelitian itu kalau seminggu lebih dari 5 jam 30-40% dari sampelnya itu diteliti spermanya menurun kualitasnya. Dan ada juga yang bilang bahwa seminggu itu maksimal 2.500 ayuhan sepeda. Jadi kalau lebih dari itu pun ada yang bilang produksi sperma akan menurun. Nah, juga selain itu bisa trauma sendi, terutama pada orang-orang yang mempunyai riwayat trauma sebelumnya ataupun di usia yang tua, itu kan rentan untuk terkena radang sendi. Nah, itu kalau semakin trauma, semakin kita sering, maka sendinya bisa sakit ibaratnya karena sering trauma. Jadi ada masalah dari persendian. Entah itu sendi lutut karena kita goes, maka sendi yang paling sering itu sendi lutut dan sendi punggung, vertebrae, atau sendi bahu juga bagian servikal. Karena posisi duduk yang tidak nyaman pada sepeda kebanyakan. Nah, itu efek samping dari laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau dari perempuan sendiri juga hampir sama sebenarnya, karena intinya adalah trauma berulang. Nah, di mana organ reproduksi atau organ berkemih pada perempuan itu kan lebih pendek daripada pria. Nah, itu bisa kalau kita lagi bersepeda itu bisa reflux, beratnya urin yang ada di kandung kemih itu, misal kita lagi kebelet pipis, kita kan pasti kalau sepeda nahan tuh, kagak ada kamar mandi, tahan, akhirnya apa? Reflux. Itu yang udah pengen dikeluarin itu jadi reflux. Nah, itu bisa meningkatkan infeksi saluran kemih kayak gitu. Terus sendi juga, karena perempuan itu hormon estrogennya lebih tinggi, jadi lebih rentan terkena gangguan sendi. Terus juga ini paling sering karena gue alami sendiri, itu adalah sakit pada bagian selangkangan atau bagian pantat, karena rongga pelvis atau organ pelvis kita itu ya beda-beda tiap orang. Jadi untuk meminimalisir sebenarnya harus ngeset dari sepedanya itu sendiri loh. Jadi kita harus membuat sepeda itu tuh nyaman dengan anatomi tubuh kita masing-masing gitu. Jadi lu harus ngeset saddle-nya senyaman mungkin, seempuk mungkin, biar nggak sakit bagian ini pelvisnya. Terus juga ini namanya stang sepeda. Terus kalian kan kenyamanan orang kan beda-beda, ada yang lebih tinggi dudukannya lebih nyaman, atau lebih pendek dudukannya juga lebih nyaman. Itu harus disesuaikan dengan anatomi tubuh masing-masing. Tapi
yang gue baca dari beberapa penelitian itu bahwa kebanyakan yang saddle-nya lebih tinggi dari stang itu bisa meningkatkan gangguan sendi pada bahu. Karena apa? Kita bongkok, posisi badannya tuh bongkok, nggak ergonomis. Terus pada perempuan juga bahwa pelvisnya atau selangkangannya tuh bagian alat kelamin kita lebih tertekan untuk perempuan terutama. Laki-laki pun juga sama, karena yaitu tadi semakin tertekan, semakin aliran darahnya itu semakin tidak lancar di situ, bisa kesemutan dan lain-lain. Terus oh iya, yang paling penting juga buat laki-laki nih, lagi, kalau sepedaan itu jangan pas di bawah terik matahari. Kalian juga seringnya gue lihat nih di jalan-jalan pada pakai celana yang strip, celana yang ketat banget itu loh, ketat banget. Nah itu juga bahaya. Kenapa? Semakin ketat, udah kalian juga goes, trauma berulang, maka semakin aliran darahnya nggak terpenuhi di situ. Terus panas nih, bawah sperma itu hidup 3 derajat di bawah suhu tubuh normal manusia. Jadi kalau misalnya lu sepedaan panas-panas pakai celana ketat, udahlah, sperma lu ada di buku Yasin itu. Makanya ya, kalau nih gue saranin ke lu pada semuanya, kalau mau olahraga itu agak pakai otak gitu. Jangan sampai lu nyari manfaatnya tapi kena efek sampingnya juga. Kan nggak lucu kalau lu bugar, iya bugar, tapi ternyata sperma lu nggak bugar, ternyata organ reproduksi lu nggak bugar gitu. Kan lu nggak tahu. Kan kita ngecek sperma harus di lab kan, nggak kelihatan. Kayak misal lu sakit corona mak kelihatan, demam batuk kelihatan, langsung ke rumah sakit. Kalau spermanya yang hilang, lu kagak ngerti, kan bingung berabe, iya kan, bener kan? Nah, jadi itu manfaat dan efek samping dari bersepeda. Nah, untuk selanjutnya gue bakal bahas apa? Mungkin lu semua bisa request di komen. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, dadah.